Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita taufiknya dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah fardu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman 'indah." Barang siapa yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca firman-firman Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mengajar dan belajar, illa nazzalat alaihimus sakinah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka ketenangan jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dicucuri oleh rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa haffathumul malaikah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan malaikatnya, dan majlis orang-orang ini akan dikerumuni oleh para malaikat, wa dzakarallahu fiman 'indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan nama-nama orang ini di hadapan majelisnya para malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang pegawai yang baru direkrut dalam satu perusahaan, biasanya dia mendapatkan 3 buah kertas, 3 atau 4 buah kertas. Kertas yang pertama berisi tentang kontrak kerja karyawan tersebut. Kemudian kertas yang kedua berisi tentang pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang mengikat seorang karyawan tersebut dengan perusahaannya. Dan yang ketiga, biasanya tertulis apa yang harus dikerjakan oleh karyawan tersebut dan apa yang didapatkan oleh karyawan tersebut dari perusahaannya. Misal, karyawan ini diterima sebagai marketing, maka di dalam kertas yang memuat tentang bagaimana cara kerja seorang marketing di dalam perusahaan tersebut, plus di situ ditulis apa yang akan dia dapatkan dari pekerjaannya. Misalkan, kalau si fulan ini mampu bekerja dengan baik, mampu bekerja memenuhi target, maka dia akan mendapatkan pertama gaji pokok,
kedua dia akan mendapatkan bonus. Ya. Biasanya ditulis ya, kalau memenuhi target atau melebihi target, misalkan 1% atau 2%, dapat bonus 20% dan sebagainya. Mengapa perusahaan atau tempat kerja mencantumkan ini semua ketika merekrut seorang karyawan, supaya karyawan ini giat dalam bekerja, ada tujuan daripada pekerjaannya tersebut, supaya kinerjanya ini terus naik, bertambah. Makanya dikasih tahu apa yang akan dia dapatkan kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Juga diberitahu bagaimana kalau dia kerjanya leha-leha, kerjanya asal-asalan, apa yang akan dia dapatkan. Sudah dicantumkan semuanya ya, di dalam kertas kontrak kerja. Biasanya seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirim kita ke dunia. Allah Subhanahu wa taala melahirkan atau menciptakan kita dan menurunkan kita ke dunia. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, memberikan kita pekerjaan-pekerjaan untuk kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala pun menyertakan ganjaran atau pahala yang akan kita dapatkan daripada ibadah tersebut. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelah perintah tersebut ya, ganjaran atau balasan daripada ibadah tersebut. Hampir semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan dengan jelas. Baik itu dari dalam Al-Qur'an sendiri ataupun dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuknya. Ada ibadah, ada perintah, pasti ada ganjaran, ada pahala, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan semuanya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan, barang siapa yang salat 2 rakaat fajar, maka dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Ada amalan, ada ganjaran. Ada ibadah, perintah, ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa?
supaya kita sebagai hamba, sebagai orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah tersebut. Supaya kita mengerjakan perintah tersebut dengan penuh raghbah, dengan penuh keinginan yang kuat, dengan semangat. Supaya kita semangat, supaya kita melakukannya terus menerus, continue, istiqomah, tidak hanya sekali dua kali. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjelaskan pahala atau ganjaran, balasan dari amalan-amalan atau dari ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita, supaya kita semangat dalam beribadah, supaya kita istiqomah di dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan dalam beramal, ganjaran dalam beramal, yang mana hal ini atau perkara ini penting untuk dipelajari oleh orang muslim, penting untuk dipelajari oleh orang yang beriman. Karena biasanya kebiasaan manusia, dia ini cenderung malas untuk bekerja kalau tidak ada imbalannya. Cenderung malas bekerja kalau tidak ada imbalannya. Dan ini kebiasaan manusia. Tapi kalau ada imbalannya, misalkan ya, kamu kerjakan pekerjaan ini, nanti saya akan berikan uang 100.000 misalkan, atau 200 atau 1.000.000. Semakin besar imbalan, maka semakin bersemangat orang ini untuk bekerja. Begitu juga di dalam beribadah. Semakin besar pahala yang dihasilkan daripada ibadah tersebut, harusnya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin giat dalam beribadah. Dan biasanya orang ini malas beribadah karena orang ini tidak tahu pahala daripada ibadah tersebut. Kalaupun tahu daripada pahala daripada ibadah tersebut, biasanya orang ini malas ketika tidak ada pemicu untuk ibadah tersebut, entah karena lalai atau lupa. Sehingga perkara fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan dalam beribadah, ini penting untuk dipelajari. Penting untuk dipelajari. Bukan hanya untuk menyemangati kita dalam beribadah, tapi agar kita tahu mana perkara yang betul datang dari Allah dan Rasulullah, mana perkara yang masih samar-samar. Karena ya, dalam kehidupan kita, khususnya di lingkungan kita, banyak sekali amalan-amalan yang kita tidak tahu asalnya dari mana. Kita nggak tahu asalnya dari mana. Apakah betul itu dari Rasulullah SAW? Apakah betul itu yang dicontohkan oleh para sahabat, ataukah tidak? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan atau ibadah yang bersumber daripada Rasulullah SAW itu banyak sekali.
perkara yang wajib saja itu pahalanya banyak, tidak cuma satu. Contoh perkara wajib amalan atau ibadah sholat. Perkara yang wajib tentu kita sepakat bahwasannya ya itu pasti datang daripada Allah dan Rasulullah. Kita semua sudah sepakat akan hal itu, bahwa perkara yang wajib ini pasti bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis yang betul-betul datang daripada Rasulullah. Contohnya sholat. Sholat berjamaah 5 waktu. Fadilahnya atau keutamaannya apa? Di dalam hadis disebutkan sholat 5 waktu ini seperti sungai di depan rumah kalian. Kalian keluar ke sungai itu mandi setiap hari 5 kali. Apa yang akan kalian dapatkan? Bersih. Kalau kita mandi 2 kali sehari saja, ya, itu udah bersihnya subhanallah. Harum. Apalagi mandi 5 kali sehari. Mandinya bukan di bak, ya, bukan di air pancuran yang dikit, tapi mandinya di sungai yang airnya jernih. Insya Allah bersih, insya Allah harum. Belum lagi fadilah atau keutamaan daripada sholat itu sendiri. Ini keutamaan sholat 5 waktu. Ada keutamaan sholat subuh, ada keutamaan sholat isya, ada keutamaan sholat zuhur, dan ada keutamaan-keutamaan yang lainnya daripada perkara-perkara yang wajib. Dan kalau kita bahas, kalau kita pelajari, nggak cukup. Perkara yang wajib saja kita pelajari nggak bakal cukup. Dan insya Allah nggak bakal bisa kita 100% mengerjakannya. Perkara yang wajib saja belum tentu bisa kita kerjakan semuanya. Makanya penting kita untuk mempelajari perkara-perkara yang sudah ada dulu. Perkara-perkara yang masih samar-samar, yang masih jadi perselisihan, sudah, itu bukan ranah kita, itu ranahnya para ulama. Biarkan mereka membahas perkara tersebut. Kita sebagai orang biasa, lebih baik kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang sudah jelas. Supaya apa? Supaya waktu kita ini nggak kebuang sia-sia. Karena waktu kita di dunia singkat, cuman 60 tahun, kalau nggak 70. Syukur-syukur dikasih bonus sampai 80 tahun. Itu juga bonus yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya kita nggak maksimal. Karena apa? Udah tua, udah nggak kuat. Mau berdiri sholat tahajud sejam udah nggak kuat. Kalau udah umur 60 tahun, 70 tahun, udah nggak kuat. Makanya umur yang singkat ini sebaiknya kita gunakan untuk hal-hal yang jelas. Perkara wajib jelas, sepatutnya kita kerjakan betul-betul. Perkara yang sunnah, yang datang dari Rasulullah SAW, yang sudah jelas, kita kerjakan betul-betul. Insya Allah ini aja udah cukup. Sudah cukup. Dan mungkin kita nggak maksimal ngerjainnya. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari, mengetahui mana amalan-amalan
yang itu bersumber atau yang itu dalilnya sudah jelas, mana amalan yang masih samar-samar. Kenapa? Ya itu tadi, kita ini berlomba dengan waktu. Kalau kita mau hitung-hitungan masalah waktu, ya, umur produktif atau waktu produktif kita dalam beribadah, coba kita hitung. Tidur berapa jam malam? 5 jam atau 4 jam. 24 jam dikurangi 4 tinggal 20. Belum makan. Makan kalau sehari 3 kali, sekali makan setengah jam. 3 kali makan berapa? 1 jam setengah. 20 kurangi 1,5, sisa berapa? 18 setengah. Belum kerja. Kerja berapa maksimal? 8 jam, kadang lebih. Kalau kita lembur 10 jam bisa kita kerja. 18 kurangi 10, sisa berapa? 8. Sholat 5 waktu. Sholat zuhur biasanya berapa menit? Sholat zuhur biasanya 3 menit. Paling khusyuk biasanya 7 menit. Paling ekspres 3 menit. Paling khusyuk 7 menit. Katakanlah semua sholat 7 menit, 7 kali 5, ya, 35. Ini kita waktu sisa berapa? 10 jam atau 8 jam dikurangi 35 menit. Itu amalan fardunya. Belum lagi amalan atau pekerjaan yang mubah kita lakukan, main, ya, nongkrong, ngobrol dengan istri, ya, bermain dengan anak. Paling sisa berapa jam? Mana buat ngaji? Mana buat tadarus? Mana buat menuntut ilmu? Nggak cukup sebenarnya waktu kita kalau kita tidak mempergunakannya dengan efisien. Makanya kita harus tahu mana amalan yang menjadi prioritas, mana yang bukan prioritas. Supaya apa? Waktu kita produktif. Dengan waktu yang singkat dapat amalan, ya, yang pahalanya gede. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita belajar tentang fadhailul a'mal. Kita semangat dalam mengerjakannya, dan supaya kita tahu mana amalan yang pahalanya banyak dan mana amalan yang utama. Insyaallah kita akan mempelajari fadhailul a'mal, keutamaan amalan, dari kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahhid, ya. Kitab karangan Al-Hafidh Abdul Azim Al-Munziri rahimahullah, seorang ahlu hadis yang mana banyak sekali karangan beliau, ya, tentang hadis, ya. Disebutkan kitab karangan beliau yang paling masyhur adalah At-Targhib wat-Tarhib. Ini kitab beliau yang paling masyhur, At-Targhib wat-Tarhib. Kemudian beliau juga punya kitab, ya, ringkasan daripada Sahih Muslim, dan banyak lagi kitab-kitab yang Al-Hafidh Al-Munziri tulis. Kitab yang akan kita pelajari ini insyaallah tergolong kitab yang ringan, dan di dalamnya insyaallah ta'ala hampir semua hadis-hadisnya sahih,
Semua datang jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah membagi kitab ini menjadi 4 bab. Bab pertama tentang sholat, bab kedua tentang puasa, bab ketiga tentang sedekah, dan bab keempat tentang doa dan zikir. Ini adalah amalan-amalan atau ibadah yang utama di dalam agama, ya. Rukun Islam. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat. Kenapa haji nggak dimasukin? Karena haji ya, biasanya bagi yang mampu, sehingga tidak semua kaum muslimin dapat melaksanakannya. Inilah amalan-amalan yang utama, ibadah yang paling utama yang harus kita mengetahui di mana letak ganjarannya. Supaya apa? Supaya kita giat dalam mengerjakannya, supaya kita semangat dalam sholat, ya. Ini subhanallah, perkara sholat adalah perkara yang penting sekali, yang mana seorang hamba akan ditanya pertama kali tentang sholatnya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang sholat. Apabila sholatnya baik, baik semuanya. Tapi kalau sholatnya buruk, na'udzubillah, nggak dianggap semuanya. Makanya penting kita mengetahui, supaya apa? Supaya kita semangat dalam beribadah, khususnya ibadah-ibadah yang wajib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Al-Munziri menulis kitab ini permintaan daripada saudaranya. Jadi saudaranya datang kepada beliau meminta ya, untuk dibuatkan kitab khusus tentang keutamaan-keutamaan beramal, fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan dalam beramal. Kenapa? Ya, karena biasanya orang biasa seperti kita itu kalau udah ngelihat buku yang tebal malas baca. Ya. Dari luarnya aja ngelihat tebal udah malas. Makanya saudara beliau Ahmad Abdul Karim meminta kepada Al-Hafidz Al-Munziri untuk membuatkan baginya kitab ringkasan fadilah amal. Maka Al-Hafidz Al-Munziri pun mengiyakan ya permintaan atau memenuhi permintaan daripada saudaranya. Di sini kita bisa mengambil faidah, hadirin rahimakumullah, pentingnya ya, ukhuwah Islamiyah di sini. Ya. Bagaimana seorang saudara Muslim ya, menepati janjinya sebagai saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi ma hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya
apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini adalah janji kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman. Kita ingin masuk surga, begitu juga kita harus mengajak saudara kita untuk masuk surga. Kita juga ingin saudara kita masuk surga. Kita ingin belajar, mendapatkan ilmu. Begitu juga kita harus ingin, punya keinginan bagaimana saudara kita juga mendapatkan ilmu. Dan inilah janji seorang hamba, seorang saudara dengan saudara yang lainnya. Al-Hafidh Al-Mundhiri membuktikannya. Ketika saudaranya ingin dibuatkan ringkasan tentang fadailul a'mal, maka dia langsung mengiyakan, karena di situ terdapat pahala. Di situ terdapat pahala yang akan dia dapatkan dan manfaat yang akan didapatkan oleh saudaranya. Yang beliau sampaikan, mudah-mudahan dengan dibuatnya kitab ini, saudaraku dapat memanfaatkannya dengan maksimal, supaya dia rajin beribadah, supaya dia mendapatkan pahala daripada ibadah tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memulai kitabnya dengan kalimat alhamdulillah, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sepatutnya bagi seorang hamba untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan, untuk mengerjakan semua pekerjaan kita. Mustahil kita bisa melakukan sesuatu tanpa ada tolongan, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita dapat mengerjakan suatu amalan tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang ada di dalam diri kita. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya bagi kita seorang hamba untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ini semua. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mata kita untuk melihat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita tangan untuk bekerja. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kaki untuk melangkah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lisan untuk berbicara. Hadirnya antum di sini ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya ana di sini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ana bisa duduk di sini tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib bagi kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala
dan mempergunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan sebenar-benarnya, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mempergunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita di dunia, ya, kita misalkan hidup di komplek, ya, biasanya ya, pengembang itu memberikan kita infrastruktur, ya, sarana dan prasarana, fasilitas umum yang boleh kita gunakan. Kalau kita mempergunakannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh si pengembang, kalau udah rusak biasanya nggak dibenerin, udah malas benerinnya, karena ya kita sendiri yang merusaknya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, walaupun kita menggunakan fasilitas ini untuk kemaksiatan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, untuk memperbaiki diri. Makanya jangan sampai kita mempergunakan fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk perbuatan maksiat. Ya. Ini suatu ya, hal yang tidak terpuji, yang tidak patut seorang hamba untuk melakukannya. Makanya di sini ya, ulama kita memulai segala sesuatu dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena secara tidak langsung inilah tujuan kita. Tujuan kita diciptakan, tujuan kita beribadah untuk apa? Untuk mengesahkan Allah, untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan utama kita sebenarnya. Makanya ulama kita memulai segala sesuatu dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita. Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan ya, tujuan kita, memudahkan amalan kita. Makanya ya, kita dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu senjata diijabahnya doa. Ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu senjata. Ya, kalau kita ingin doa kita dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ya, ketika beliau mendengar seorang yang berdoa dengan Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang mulia, orang ini menyebutkan Allahumma inni as'aluka bi annaka ya lillah alhamd, bi anna lillahil hamd. Ya, Allahumma ya Allah, aku meminta kepadamu karena bagimu pujian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar hal ini, beliau bersabda, sungguh engkau telah berdoa dengan Ismullahil A'zam, yang mana apabila seorang hamba berdoa dengan doa ini, niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya kita memulai amalan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan
amalan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Al-Munziri memulai kitab ini dengan bab salat. Ya. Bab yang pertama adalah bab salat. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis tentang niat. Ya. Beliau menulis, rawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Beliau membawakan hadis ini, hadis niat. Ya. Mengapa beliau mencantumkan atau menulis hadis yang pertama, ya, tentang niat? Karena pertama beliau mengikuti, ya, ulama-ulama terdahulu. Ya. Ulama-ulama terdahulu, karangan-karangan mereka, hampir semua karangannya, semua kitab tentang ibadah itu dimulai dengan bab niat. Ini yang pertama. Ya. Beliau memulai kitab ini dengan hadis tentang niat karena mengikuti atau mencontoh ulama-ulama terdahulu. Kedua, karena perkara niat ini sangat penting. Perkara niat ini sangat penting di dalam sebuah ibadah. Ibadah yang tidak didasari dengan niat yang benar sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang didasari dengan niat yang salah itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya. Sebagai contoh, misalkan ada orang yang beriman atau orang muslim bersedekah 100.000 dengan orang kafir yang bersedekah, ya, orang non muslim yang bersedekah dengan uang 1 juta. Secara kasat mata, secara kehidupan dunia, orang non-muslim ini lebih besar daripada sedekahnya orang yang beriman. Akan tetapi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedekah orang beriman dengan ikhlas ini lebih, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih bernilai ketimbang sedekahnya, ya, orang non muslim dengan sedekah yang banyak, dengan sedekah yang 1 juta, ya. Karena amalan suatu ibadah tanpa didasari dengan niat yang benar ini sia-sia. Ibadah ini datang dari orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, apabila dia beribadah, ya, tanpa keikhlasan, ya, ibadahnya sia-sia. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang beriman melakukan ibadah ingin dilihat oleh orang lain. Berpahala tidak ibadahnya? Tentu tidak. Karena tidak diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berbuat pahala. Ya, yang hanya dia dapatkan adalah capek. Cuman dapat capek doang. Ibadah getol tapi niatnya untuk dilihat oleh orang. Yang dia dapatkan capek. Mungkin di dunia dia akan mendapatkan pujian tersebut, tapi di akhirat nanti
Apa yang akan dia dapatkan? Tidak ada. Nggak bakal dapat apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalannya ini akan sia-sia. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kami wahyukan kepadamu dan kepada sebelummu, apabila engkau beribadah akan tetapi engkau syirik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah tersebut, lahabitu amaluk, amalmu akan sia-sia, dihapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti menjadi orang yang rugi besar apabila kita beramal tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau rahimahullah mencantumkan atau menulis hadis yang pertama tentang niat, karena niat inilah ya yang memberikan nilai dalam setiap amalan. Sebutkan di dalam hadis ini ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan seseorang tergantung daripada niatnya. Ya. Sesungguhnya amalan seseorang tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya baik, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan sedikit insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang besar pun tidak ada nilainya. Ini pentingnya niat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwasannya orang ini akan mendapatkan hasil daripada amalan tersebut tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya karena keduniaan, dapat dunia. Kalau niatnya karena Allah, dapat Allah dan dunia. Kalau niatnya karena perempuan, dapat perempuan doang. Sebutkan di dalam lanjutan hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, yang amalannya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan pahala daripada Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala berikut ya, ganjaran-ganjaran yang lain. Contohnya di dalam sedekah, apabila kita ikhlas sedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan pahala daripada sedekah tersebut. Plus kita akan mendapatkan ya lipat gandaan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelapangan rezeki yang besar. Ini kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat pahala, dapat akhirat, dunianya pun dapat. Tapi kalau kita beramal karena keduniaan saja, misalkan kita sedekah karena pengen kaya doang, kita sedekah karena ingin ya dimudahkan ya urusan kita aja, yang kita dapatkan hanya itu saja.
hanya keduniaan saja. Kita nggak bakal dapat yang lain. Kita nggak bakal dapat jatah kita di akhirat. Karena kita sudah ambil jatah kita di dunia. Makanya niat ini sangat penting, ya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha atau yatazawwajuha, di dalam ya riwayat yang lain. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka amalan tersebut ya tergantung daripada niat. Ya. Pahala atau ganjaran hasil daripada amalan tersebut tergantung daripada niat si hamba ini. Kalau karena Allah, dia akan dapat Allah dan Rasulnya, dan akan dapat pahala-pahala yang lain. Kalau karena keduniaan saja, dia akan mendapatkan keduniaan aja, nggak bakal dapat yang lain. Contoh yang lain, di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang ingin kelapangan rezeki, maka hendaknya ia bersilaturahmi kepada saudaranya. Kalau kita niat bersilaturahmi hanya ingin mendapatkan kelapangan rezeki saja, ya itu saja yang kita dapatkan. Kita nggak bakal dapat yang lain. Karena niat kita sudah karena hal tersebut saja. Tapi kalau kita niat ya berkunjung, bersilaturahmi kepada sesama muslim, kepada saudara kita, niat pertama karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengerjakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bersilaturahmi, mengunjungi sama muslim, khususnya saudara, ya. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam wa binis sabil. Di sini disebutkan, ya, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, ya, dan kepada tetangga, kepada saudara-saudara kita. Ya. Di antara perbuatan yang baik adalah kita bersilaturahmi, kita mengunjungi saudara kita. Begitu juga, ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya, ya, selama 3 kali atau 3 hari, ya, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengurungkan, ya, maghfirah untuk hamba tersebut. Apabila kita mengerjakan hal ini karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala, ya, keduniaan yang kita inginkan kita akan dapatkan, plus pahala daripada amalan kita, kita pun akan mendapatkannya, ya, sebagai ganjaran kita untuk hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa, ya, yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar. Apabila kita niat bertakwa, niat kita beribadah hanya karena keduniaan, ya, ini, ya, suatu niat yang
sangat kecil ya. Niatnya ya, nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan di dunia dan kita juga akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala di dalam kitabnya ya, Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahhid ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita insyaallah pada pertemuan kita selanjutnya. Insyaallah untuk pertemuan kali ini ana cukupkan sampai sini saja ya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita dapat mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.